Gereja Laskar Kristus Indonesia telah mengajukan laporan terhadap Muhammad Yusuf Kalla yang dilaporkan satu penistaan agama, yang kedua membuat kegaduhan atau keonaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan terhadap channel ini melalui apapun itu, like, komen, dan subscribe. Dan saya juga terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan terhadap channel ini melalui kris. Semoga menjadi pahala jariah, semoga Allah balas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Bagi yang ingin berpartisipasi mendukung perkembangan channel ini agar bertahan lebih lama, silahkan scan kris yang ada di layar. Abu Janda tampaknya berhasil ya memprovokasi, membangun amarah yang berapi-api di kalangan orang Kristen dengan menggunakan video potongan Bapak Yusuf Kalla yang kemarin juga sempat sudah kita bahas. Karena provokasi Abu Janda menggunakan video Bapak Yusuf Kalla, akhirnya Pak Yusuf Kalla ya dilaporkan ke pihak kepolisian oleh beberapa orang Kristen ya. Ini kayaknya dari kalangan ormas Kristen nih. Ada beberapa ormas yang melaporkan, tidak hanya satu teman-teman ya. Ya ini semua berawal dari video Abu Janda yang memotong-motong videonya Pak Yusuf Kalla lalu memberikan narasi-narasi yang tidak benar ya. Seolah-olah Pak Yusuf Kalla itu menistakan agama Kristen. Padahal video fullnya nggak begitu maksudnya ya. Nah, sekarang coba kita lihat nih beberapa dari kelompok atau ormas Kristen yang melaporkan Bapak Yusuf Kalla. DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia, DPP Asosiasi Pendeta Indonesia, Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia terkait pernyataan Bapak Yusuf Kalla dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen. Dan kami menyatakan sikap, satu, menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan sahih masuk surga. Justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. Dua, mengecam keras pernyataan Bapak Yusuf Kalla yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Tiga, maka bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Yusuf Kalla ke Kepolisian Republik Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, jadi Bapak Yusuf Kalla akan dilaporkan katanya. Masih ada lagi ormas Kristen lainnya yang akan melaporkan Pak Yusuf Kalla, ini dia. Sore ini kami dari Aliansi Masyarakat Sipil Sumatera Utara, kami mendampingi Gereja Laskar Kristus Indonesia telah mengajukan laporan terhadap Muhammad Yusuf Kalla yang dilaporkan satu penistaan agama, yang kedua membuat kegaduhan atau keonaran. Apa yang beliau sampaikan itu sudah menimbulkan kegaduhan dan mengandung unsur penyesatan. Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh sesama manusia. Ya, sebenarnya yang menyebabkan kegaduhan itu karena potongannya Abu Janda. Kalau nggak dipotong-potong videonya utuh full, nggak akan ada kegaduhan gitu ya. Aparat penegak hukum terkhusus kepolisian agar jangan menggunakan standar ganda dalam menangani kasus-kasus penistaan agama. Jangan hanya tajam ke minoritas. Pak Yusuf Kalla ini kan ada jejak rekamnya dari masa mudanya juga memimpin gerakan perusakan gereja. Umat Kristen itu sebagai pihak minoritas selalu menjadi objek penganiayaan dan persekusi. Makanya kami menempuh jalur hukum ini semata-mata hanya untuk mencari kebenaran dan keadilan. Sore ini kami juga sebenarnya nggak setuju ya kalau umat minoritas atau orang-orang Kristen ya, saudara-saudara kami yang non-Muslim itu dipersekusi, dihina dan lain-lainnya. Dalam ajaran agama Islam pun demikian ya, nggak boleh mengganggu orang-orang kafir yang tidak ada masalah dengan orang-orang Islam, kecuali mereka memerangi kita, baru kita boleh memerangi balik mereka. Nah, yang terjadi dalam hal ini adalah provokasi. Nggak ada yang ngehina agama Kristen. Pak Yusuf Kalla nggak ngehina agama Kristen. Hanya videonya itu dipotong oleh Abu Janda sehingga seolah-olah Bapak Yusuf Kalla itu menghina atau menistakan agama Kristen. Nah, selain Abu Janda, ternyata ada perannya Ade Armando juga di situ. Coba kalian simak video ini nih, dengarkan baik-baik. Bung Ade, ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan hari ini buat Anda. Karena kenapa? YouTube yang Anda beberapa hari ini, saya menemukan bahwa Anda punya mens rea untuk membenturkan sesama antar umat. Ini kami sedang mempertimbangkan untuk melihat gerakan Anda nih. Serius, saya akan sampaikan di sini bahwa podcast Anda kemarin yang menyatakan bahwa kok Pak JK orang Kristen diperintahkan untuk membunuh orang Islam. Itu ada di Anda sedang memotong ceramah Pak JK di tanggal 5 tanggal 5 Maret di UGM yang video ceramahnya itu 1 jam dan Anda hanya cutting beberapa dan kemudian itu jadi viral. Saya sedang menduga bahwa Anda sedang saya mau bilang bahwa Ade Armando
saya adalah orang yang lahir dari konflik Ambon. Saya orang Ambon. Sehingga ketika Anda membakar situasi ini dan membangkitkan memori kelam itu, sehingga saya menduga Anda sedang punya niat jahat untuk membangkitkan dua anak bangsa yang antar umat ini untuk saling gontok-gontokan. Nanti Bang Ade akan Sepertinya ini memang sesuatu yang direncanakan ya, terstruktur, karena kita bisa lihat dua sejoli antara Abu Janda dengan Ade Armando ini serempak memframing Bapak Yusuf Kalla dengan video potongan seolah-olah Bapak Yusuf Kalla ini menistakan agama Kristen. Saya mencoba cari sebenarnya apa tujuan mereka ini, kenapa mereka bergerak secara serentak memframing Bapak Yusuf Kalla. Ternyata teman-teman, ini ada kaitannya dengan masalah ijazah palsu. Beberapa waktu yang lalu Pak Yusuf Kalla itu pernah ngomong kalau memang ijazahnya asli ya tunjukkan aja. Dari pernyataan itulah Ade Armando ternyata tersinggung dengan Pak JK. Menurut Ade Armando harusnya Pak JK nggak ngomong gitu. Coba kita simak nih videonya ya dari Ade Armando. Tapi pada saat yang sama, yang saya kaget adalah tiba-tiba saja Pak JK menyarankan agar Pak Jokowi menunjukkan saja ijazah aslinya agar perdebatan selesai. Menurut saya setuju tadi dikatakan, itu kan udah lama. Saya harus sebentar, ini sebentar, nih, Pak. karena ini enggak, ini aku harus apa? sebentar, Bang Ade. Jadi sebaiknya pernyataan Pak JK seperti apa menurut Anda? Ya, itu kan jelas ya. Dari sini kelihatan bahwa Ade Armando ini nggak terima ketika Pak JK mengatakan, ya kalau memang ijazahnya asli tunjukkan saja. Nah, sebaiknya Pak JK berkata apa nih menurut Ade Armando? Pak JK harusnya ngomong begini nih. Nah, kenapa Pak JK Yusuf Kalla itu tidak bicara begitu, tidak mengatakan bahwa sudahlah, hentikanlah perdebatan ini, marilah kita maju ke pengadilan, ya, dan semua pihak yang selama ini menuduh bahwa itu ijazah palsu, ya sudah, the message has got across kok, message-nya udah sampai kok. Nah, jadi yang diinginkan Ade Armando itu ya bahwasanya harusnya Pak JK itu ngomong, sudahlah nggak usah berdebat lagi masalah ijazah palsu. Tapi ternyata nggak, Pak JK ngomongnya malah ya tunjukkan ijazah aslinya kalau memang itu asli. Walah, ternyata masalah ijazah palsu toh ini masalah politik ya, sampai ya provokasi sana provokasi sini. Mungkin nggak ada cara untuk menyerang Pak JK. Akhirnya dicarilah video-video Pak JK yang rada-rada sensitif, dipotong, akhirnya jadi framing. Nah, seperti inilah video Pak JK yang dipotong. Ini lagi rame pernyataan Pak Yusuf Kalla di mimbar Masjid UGM. Yuk kita dengar. Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Sepihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Nah, itu video yang dipotong oleh Ade Armando dan Abu Janda. Padahal pada saat itu Bapak Yusuf Kalla itu sedang menceritakan situasi yang pernah terjadi di Ambon seperti itu. Dan kalau kita lihat video lanjutannya tuh gini nih, coba lihat. Itu di Ambon, terbagi kota itu. Ini Kristen, ini Islam. Kalau masuk Kristen dipenggal orang. Kalau masuk daerah Islam, orang Kristen dipenggal. Ribuan, hampir 5.000 orang meninggal. Hanya karena ia membunuh merasa syahid. Hebat. Dibunuh pun orang tuanya tidak menyesal. Tidak ada tangis yang menyesal di Ambon itu kalau anaknya mati. Dia bilang, anak saya sudah masuk surga. Bagaimana menghentikan benda mereka yang begitu? Dengan hanya satu kata, bahwa sekalian Anda merasa masuk surga, tidak benar itu. Anda semua di sini yang membunuh orang masuk neraka. Terkejut ya. Karena tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk neraka, masuk surga. Tunjukkan mana? Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada. Jadi Anda semua masuk neraka. Semua berhenti, semua diam. Tuh jelaskan video lanjutannya Pak JK mengatakan, tunjukkan kepada saya kalau memang ada ajaran Kristen dan ajaran Islam membunuh orang bersalah masuk surga. Tidak ada ajaran seperti itu. Jelas banget Pak JK ngomong seperti itu. Sebenarnya ini persoalannya gampang banget, tinggal lihat aja video fullnya, selesai urusan. Toh nanti juga ketika Pak JK dilaporkan, misalnya ini memang berlanjut ke pengadilan, ya pengadilan pasti juga akan merujuk ke video fullnya. Saya yakin 100% Pak JK nggak akan dipenjara karena kasus ini. Nggak akan teman-teman. Tapi kalau misalnya nih Pak JK sampai dipenjara
penjara karena framingan buzzer yang seperti itu. Wah, ngeri banget. Sekelas mantan wakil presiden yang 2 kali menjabat ya, 2 periode di penjara karena framingan buzzer. Walah, negara apa ini, malu kita sama negara-negara lain. Dan ternyata plot twistnya ini masalah politik ijazah palsu ya. Kalau saya sih nggak ada kaitannya dengan masalah politik. Alhamdulillah ijazah saya asli. Di sini saya hanya mau mengingatkan saja, jangan mau diprovokasi oleh buzzer teman-teman ya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua agama-agama resmi yang ada di Indonesia, kita itu semua saudara. Satu tanah air, satu Pancasila, bendera kita sama merah putih. Jangan mau diadu domba. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.